Bab 1621. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ersuan Seinpil, baik potensi maupun efeknya 100 kali lipat dari Yixuan Seinpil. Masuk akal bahwa selama Lu Chen memurnikan satu pil Ersuan Sein, dia dapat memurnikan ratusan pil seperti Wuxiu. Namun penguasa Danzu tidak berpikir demikian, dan berkata, isi alkimia hari ini adalah ramuan bijak. Persaingannya adalah tentang siapa yang dapat menyempurnakan lebih banyak dan siapa yang dapat menyempurnakan lebih cepat, bukan siapa yang dapat menyempurnakan pola yang lebih indah. Mendengar ini, wajah Lu Chen menjadi gelap, dan para alkemis yang hadir juga gempar. Menurut penguasa Danzu, bahkan jika Lu Chen memurnikan 99 pil suci cantik, itu tidak akan berguna, dan dia akan tetap kalah. Faktanya, ini bertentangan dengan prinsip keunggulan dan Dao. Namun, ketika penguasa Danzu mengumumkan isi pertarungan pil, dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kedua belah pihak bertarung demi pil Yixuan Sein. Dengan cara ini, tidak dapat dikatakan bahwa penguasa Danzu melanggar prinsip, dan penguasa Danzu hanya bertindak sesuai dengan isi pertarungan alkimia. Wuxiu berhasil menyempurnakan sejumlah Brilliant Sein Pills, yang memakan waktu sangat singkat dan sempurna, tetapi Lu Chen tidak memiliki peluang. Sebelum Lu Chen membuka tungku alkimia, kamu harus pergi dulu. Kong Er tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Linghua. Kenapa aku harus pergi? Linghua menjawab dengan terkejut. Karena, apapun keputusan Lu Chen, dia akan kalah. Kong Er berkata, begitu dia kalah, Wuxiu akan mengambil nyawanya. Dia bukanlah seseorang yang hanya duduk dan menunggu untuk dibunuh. Dia pasti akan melarikan diri. Dengan kecepatan abnormalnya, dia mungkin bisa melarikan diri. Tapi jika dia ingin membawamu pergi, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Dia kabur sendirian, jangan khawatirkan aku. Linghua menggema, kamu milik Lu Chen. Jika Wuxiu tidak bisa menahan Lu Chen, dia pasti akan mengancam Lu Chen bersamamu. Kong Er bahkan telah memikirkan tingkat kekuatan ini, dan saya harus mengatakan bahwa dia sedikit pintar. Di sini, tidak ada yang berani membawaku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Linghua menjawab sedemikian rupa sehingga dia tidak terburu-buru, seolah-olah Lu Chen menang atau kalah, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Para alkemis ini tidak mengetahui identitasnya, tapi alkemis itu tahu. Kalau tidak, mengapa pil Emperor yang penyendiri harus membalas hormatnya? Oleh karena itu, apapun yang terjadi, pil Emperor tidak akan mempermalukannya, dia tidak perlu lari sama sekali. Terserah kamu, hanya itu yang ingin aku katakan. Kong Er juga tidak berdaya, karena Linghua tidak menerima sarannya, apalagi yang bisa dia katakan. Dia masih memikirkannya, setelah kehilangan Dou Dan, apa yang harus dia lakukan di masa depan. Pada saat ini, Lu Chen sangat kesal, dan dia telah menyapa penguasa Danzu ribuan kali di dalam hatinya. Saya benar-benar tidak tahu apakah penguasa Danzu ini terobsesi dengan masa lalu, atau berpegang teguh pada aturan, dia benar-benar hal yang sangat aneh. Jika dia tidak mengobrol beberapa patah kata dengan penguasa Danzu sebelumnya, dia pasti akan berpikir bahwa orang ini adalah pembalasan, dan dia akan bertanggung jawab karena tidak berlutut dan tidak menghormatinya. Setelah beberapa saat, Lu Chen mengendalikan emosinya, tiba-tiba mengedarkan energi aslinya, dan menamparkan tungku alkimia dengan tangannya yang besar. Ledakan, tungku pil berguncang, dan terjadi ledakan bernada rendah di dalam tungku. Semua orang terkejut, sangat terkejut. Tapi semua alkemis tahu bahwa jika Lu Chen menamparkan keras, apa konsekuensinya terhadap alkimia. Ledakan rendah telah menjelaskan bahwa ramuan di dalamnya semuanya rusak, dan mungkin akan diubah menjadi bubuk oleh Lu Chen. Keluarkan ramuan di dalamnya, apakah ini membuatmu marah? Wuxiu tertawa, dan berkata lagi, bahkan jika kamu menghancurkan ramuan di dalam, kamu tetap tidak bisa lepas dari nasib kalah. Saya menyarankan kamu untuk mengakui kekalahan dan jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu bisa tidak menang. Selama aku belum menyalakan kompor, tidak ada gunanya menang atau kalah. Kenapa kamu terburu-buru? Lu Chen berkata dengan ringan. Kamu tidak akan mematikan kompornya, kan? Mendengar ini, Wuxiu mengerutkan kening, sedikit ketakutan. Jika Lu Chen tidak menyalakan kompor, bukankah itu berarti tidak ada pemenang dan pecundang sepanjang waktu, jadi dia masih membuat wall. Setelah 1 jam, jika kamu tidak menyalakan kompor, pemilik benua ini berhak menghakimi kamu untuk mengaku kalah. Pada saat ini,
penguasa Danzu juga berbicara. Tidak perlu 1 jam, dengan sebatang dupa, saya akan membuka tungku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengerahkan api tanah ke seluruh tubuhnya, menaikkan api pil di tangannya secara maksimal, dan menyalakan tungku pil. Kemudian, Lu Chen mengubah proses alkimia, membalikkan 2 prosedur dari kondensasi alkimia, dan kembali ke tahap fusi. Terlebih lagi, Lu Chen mengubah metode normalnya dalam membakar tungku alkimia, dan menekan tangannya pada tungku alkimia, membakarnya dengan keras sambil mengocoknya dengan kuat, yang membuat semua praktisi alkimia di tempat kejadian tercengang, dan mereka tidak tahu apa yang dilakukan Lu Chen. Teknik alkimia aneh macam apa ini? Benar-benar tidak pernah terdengar, tidak terlihat. Sambil terbakar dan bergetar, apakah ini alkimia? Ini menghancurkan dan, oke. Diperkirakan Lu Chen kehilangan akal sehatnya saat melihat permainan telah usai, dan ingin melampiaskan amarahnya dengan tungku alkimia dan ramuan. Pada dasarnya, bisa ditebak kalau tungku dibuka pasti ada kumpulan pil limbah. Tinggalkan dan, kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Cara gemetarnya hanya akan menghasilkan setumpuk sisa limbah, bahkan pil limbah pun tidak. Kerumunan memandang Lu Chen dengan sangat gila, mereka semua tercengang, mereka berdiskusi dengan hangat, dan semua orang menghela nafas. Goyang, 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 goyang ke jembatan neraka. Di sisi lain platform alkimia, Wu Xiu sangat senang hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenandungkan lagu pendek. Lu Chen ingin menjadi gila, jadi ayo lakukan sekarang. Bagaimanapun, setelah sebatang dupa, Lu Chen, orang mati, bahkan tidak punya kesempatan untuk marah. Ketika penguasa Danzu mengumumkan kemenangannya, dia akan segera menangkap Lu Chen dan langsung mencabik-cabik tubuhnya, bahkan tidak membiarkan Yuan Shen pergi. Dia ingin menggunakan daging, darah, dan jiwa Lu Chen untuk berkorban kepada murid tercintanya. Di sisi lain, Kong Er tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan ekspresi kosong di wajahnya, berubah menjadi kebodohan Buddhis. Hancurkan pilnya, kocok tungku pilnya dan perbaiki. Sepertinya ada alkimia yang hilang, apa namanya? Ada langkah dalam teknik alkimia itu, yaitu mengguncang tungku alkimia untuk meramu alkimia, tetapi sama sekali tidak ada prosedur untuk menghancurkan alkimia. Lu Chen melakukan ini, apakah dia gila, atau dia menyempurnakan alkimia? Penguasa Danzu, yang sedang duduk di kursi tinggi, melihat terkejut, menatap Lu Chen dengan saksama, dan berpikir keras. Setelah sekitar setengah batang dupa, Lu Chen tiba-tiba meletakkan tungku alkimia, berhenti mengocoknya, dan kembali membakar tungku alkimia secara normal. Sesaat kemudian, Lu Chen meregangkan tubuh mengulurkan tangan besarnya, menepuk tutup tungku alkimia, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel tungku itu lagi. Kekuatan jiwa, ada di mana-mana, menekan kegelisahan tungku pil, dan memasuki proses kondensasi pil. Saat tungku pil benar-benar tenang dan kegelisahan berhenti, Lu Chen menarik kekuatan jiwanya dan bersiap untuk membuka tungku. Jangan berlama-lama, kamu sudah kehilangan begitu banyak sehingga kamu bahkan tidak punya celana lagi, jadi cepatlah dan jangan buang waktu semua orang. Wu Xiu berkata sambil mencibir. Ini belum waktunya untuk membakar dupa, jadi cepatlah. Lu Chen menjawab Wu Xiu, lalu tersenyum tipis, menghadap kerumunan, memegang tutup tungku alkimia dengan tangannya, semuanya. Tanpa diduga, Lu Chen belum selesai berbicara, dan dia tidak berpura-pura dipaksa, tetapi disela oleh penonton yang marah. Awasi adikmu, cepat nyalakan tungku, mari kita lihat apa yang telah kamu hasilkan. Jelas bukan apa-apa, hanya tumpukan sampah. Membuka tungku itu tidak serius, dan kamu berbicara terlalu banyak omong kosong. Kamu adalah yang terbaik di dunia dengan menyempurnakan alkimia seperti kamu. Benar, saat kamu akan mati, kamu tetap harus berpura-pura agresif. Kamu benar-benar yakin, cepat nyalakan tungku, kami tidak punya banyak waktu untuk melihatmu berpura-pura. Semua orang di tempat itu mengumpat, dan mereka hampir melempar telur. Oke, ayo nyalakan kompornya. Lu Chen menghela nafas, penonton tidak memberinya kesempatan untuk berpura-pura, jadi dia tidak punya pilihan selain menyalakan kompor tanpa suara. Tungku alkimia dibuka, alkimia mengepul, aroma alkimia meluap, dan pancaran alkimia bersinar. Setelah energi pilnya hilang, 10 pil suci muncul di tungku pil, masing-masing pil itu montok dan bulat, masing-masing sangat jernih, dan masing-masing memiliki 3 garis indah, yang berkilau cemerlang. Benar,
bukan 9, tapi 10. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah aku terpesona? Satu tungku 10 pil. Apakah kamu bercanda? Sejak zaman kuno, satu tungku 9 pil telah menjadi batas tungku pil. Bagaimana dia memurnikan 10 pil? Sungguh hal yang aneh terjadi setiap hari ini sangat aneh, saya benar-benar membuka mata. Pada saat itu, kerumunan di tempat kejadian sangat sensasional, semua orang tercengang, semua orang tidak percaya, dan semua orang sangat terkejut. Semua orang memandang Lu Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Tungku alkimia memiliki ukuran dan spesifikasi tetap, dan ada batas atas jumlah alkimia. 9 pil dalam satu tungku, ini adalah batas atas tungku pil. Hanya bisa lebih sedikit, tidak lebih. Teknik alkimia yang dipelajari oleh alkemis di bawah alkimia semuanya didasarkan pada tungku alkimia. Spesifikasi tungku alkimia telah ditetapkan, dan jumlah bahan obat alkimia juga telah ditetapkan. Di bawah Dan Huang, tidak ada api di langit, dan daya tembaknya tidak mencukupi. Alkimia hanya dapat menggunakan tungku alkimia, yang paling banyak merupakan satu tungku yang terdiri dari 9 pil. Sebab, jumlah bahan obat alkimia telah ditetapkan, dan batas atas kuantitas alkimia juga telah ditetapkan, dan tidak mungkin untuk memurnikan satu ramuan lagi. Jika seseorang ingin memurnikan satu pil lagi, dan dengan sengaja menambah jumlah bahan obat untuk alkimia, maka jumlah bahan obat untuk alkimia yang ditetapkan akan terganggu, dan itu juga sama dengan menghancurkan proses alkimia. Tidak akan ada satupun pil yang sudah jadi. Oleh karena itu, ketika Lu Chen menyempurnakan tungku 10 pil ini, semua pembudidaya pil tingkat tinggi terkejut, dan tidak dapat dipercaya saat itu juga. Lu Chen mencium 10 pil dalam satu tungku, dan garpu bantengnya meledak. Wu Xiu hanya satu pot berisi 9 pil, ayam yang lemah sudah mati. Pemenang pertarungan alkimia ini telah terbagi. Lu Chen memiliki satu lebih banyak daripada Wu Xiu. Lu Chen menang dan Wu Xiu kalah. Tiba-tiba, ledakan tawa Kong Er datang dari tempat kejadian, penuh amarah dan ekstasi, dan tawa itu mengguncang seluruh atap Nuoda. Tunggu, betapa dia menang, dia memang pantas kalah. Wu Xiu sedang terburu-buru, menunjuk ke pil yang dimurnikan oleh Lu Chen, dan berkata dengan tajam, lihat, semuanya, apa yang dimurnikan Lu Chen. 10 ramuan itu, yang masing-masing berukuran satu lebih kecil, bukanlah ramuan biasa sama sekali. Dia menggunakan bahan 9 ramuan untuk mendistribusikan 10 ramuan, tetapi kenyataannya jumlahnya masih 9 ramuan. Itu hanya oportunistik dan tidak bisa ditoleransi. Petik 2, aku akan memanggangnya, kamu tidak peduli berapa beratnya. Pokoknya, jumlah yang dimurnikan Lu Chen satu lebih banyak dari milikmu. Lu Chen menang dan kamu kalah. Kong Er juga tidak bisa mentolerir Wu Xiu, dan terus membalas, menurut isi pil fighting kami hanya membandingkan kuantitasnya, tetapi tidak ada peraturan mengenai ukuran pilnya. Pil tidak biasa, yang potensi dan efeknya sangat berkurang, tidak dapat dianggap sebagai pil jadi, hanya dapat dianggap sebagai pil limbah. Wu Xiu berkata dengan percaya diri, siapa bilang kekuatan obat dan efek pil bijak yang saya saring sangat berkurang. Saat Kong Er dan Wu Xiu berdebat tanpa henti, Lu Chen berkata, pil Sansuan Sein yang saya sempurnakan ribuan kali lebih kuat dari pil Yixuan Sein Anda, meskipun ukurannya lebih kecil. Anda berani menyebut pil Sansuan Sein sebagai pil limbah, jika Anda memiliki kemampuan, jenis pil Yixuan Sein apa yang Anda sempurnakan? Mengapa Anda tidak menyempurnakan 99 pil suci cantik? Dicekik oleh Lu Chen, Wu Xiu tersedak di tempat, menatap 10 pil Lu Chen Sansuan Sein Pills, tidak bisa berkata apa-apa. Lu Chen terkejut ketika dia mengeluarkan 10 Sein Pills dengan pola warna-warni sebelumnya. Semua pikirannya terfokus pada kuantitas, dan dia benar-benar tidak memperhatikan berapa banyak garis yang dimiliki 10 pil Sein. Sekarang setelah Lu Chen menyebutkannya, dia menyadari bahwa itu adalah Sansuan Sein Pill, yang memiliki 2 baris lebih banyak daripada Yixuan Sein Pill miliknya, dan 2 tingkat lebih tinggi. Terlepas dari potensi dan efeknya, pil Sansuan 100 kali lipat dari pil Ersuan, dan pil Ersuan 100 kali lipat dari pil Yixuan. Dapat dibayangkan bahwa meskipun pil Sansuan Sein yang dimurnikan oleh Lu Chen satu ukuran lebih kecil, meskipun kekuatan dan efek obatnya diabaikan, pil tersebut masih jauh lebih kuat daripada pil Yixuan Sein miliknya. Ya Tuhan, ini benar-benar Sansuan Sein Pill, bagaimana dia membuatnya? Saya terkejut dengan kumpulan 10 pil.
Saya tidak memperhatikan berapa banyak pil suci dari 10 pil itu. Saya tidak menyangka ada 3 pola warna-warni. Pencapaian alkimia ini sungguh menakutkan, Kaisar Pil bisa menandinginya. Pil Sein tidak memiliki api surgawi. Meskipun mereka juga dapat menyempurnakan Sein Pil dengan pola warna, mereka secara teoritis dapat menyempurnakan Sein Pil tingkat rendah dengan pola warna dari 1 menjadi 3. Itu benar, untuk bertahun-tahun di kuil pil, tidak ada pil Sein yang menyempurnakan pil Ersuan Sein, apalagi Sansuan. Pil Sansuan Sein, belum pernah ada pil Sein yang menyempurnakannya, oke. Petik 2. Tapi Lu Chen sudah dimurnikan, dan di sana ada 10 pil dalam satu tungku, dan masing-masing berisi 3 pil cantik. Dia benar-benar ahli alkimia. Salah, itu monster alkimia. Tidak, itu Dan Dao yang aneh. Cih, itu karya Dan Dao yang luar biasa. Tapi saat ini, ada sensasi demi sensasi, dari kerumunan di tempat kejadian, dan semua Dan Xiu mengalami kejutan yang tak tertandingi. Di antara orang-orang ini, ada juga orang suci alkimia peringkat 9, tetapi keterampilan alkimia mereka tidak tinggi, dan mereka tidak sebaik Kong Er dan Wu Xiu belum lagi menyempurnakan pil Sansuan Sein, sudah merupakan pencapaian yang sangat bagus untuk dapat memurnikan 1 atau 2 pil satu suan dalam satu tungku. Terlebih lagi, pil bijak memurnikan pil bijak Sansuan, yang hanya ada dalam teori, dan tidak ada ahli pil yang pernah berhasil. Tapi hari ini, Lu Chen berhasil. Terlebih lagi, ini adalah tungku 10 pil, yang masing-masing berisi 3 pil cantik, sungguh belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada yang datang setelahnya. Tanda seru, orang yang paling mengejutkan bukanlah sang alkimia yang ada di tempat kejadian, melainkan penguasa benua alkimia, Kaisar Alkimia peringkat kedua yang duduk di atas. Lu Chen menyempurnakan pil Sansuan Sein, yang cukup mengejutkannya. Lu Chen juga melanggar aturan dan menghasilkan 10 pil, yang cukup untuk mengejutkannya. Tapi yang mengejutkannya adalah pencapaian alkimia Lu Chen tidak terduga, dan metode menyempurnakan 10 teknik alkimia menggunakan metode alkimia yang telah lama hilang. Dan alkimia yang hilang, yang diperkenalkan dan dicatat dalam alkimia klasik tertentu, sangat mendalam dan kuat, dan bahkan sekte alkimia ingin menemukan alkimia ini. Dia tidak yakin apakah Lu Chen mewarisi alkimia yang hilang. Tapi teknik alkimia Lu Chen sambil mengguncang tungku alkimia persis sama dengan teknik alkimia hilang yang diperkenalkan di klasik. Tuan benua, Lu Chen oportunistik dan tidak konvensional. Obat mujarab yang dia buat tidak normal, jadi dia harus dihukum kalah. Perenungan penguasa Dan Zhu disela oleh kata-kata Wu Xiu. Zhou Zhu, keterampilan Wu Xiu tidak sebaik yang lain, dan dia masih meludahkan darah, abaikan dia, dan langsung nyatakan hasil pertarungan alkimia. Kong Er berkata dengan tergesa-gesa, siapapun yang memenangkan pertarungan alkimia hari ini, saya khawatir semua alkemis yang hadir akan mendapatkan keuntungannya. Penguasa Dan Zhu kembali sadar dan berkata demikian. Mendengar ini, semua Dan Xiu terdiam, tetapi seperti yang dikatakan penguasa Dan Zhu, mereka sebenarnya memiliki intisari di dalam hati mereka. Hanya saja penguasa Dan Zhu berhak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, sehingga mereka tidak berani bicara terlalu banyak. Dou Dan, satu orang harus menang dan satu orang akan kalah. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu semua tergantung kekuatan. Penguasa Dan Zhu berdiri perlahan, dan kemudian mengumumkan, pertarungan hari ini melawan Dan, Lu Chen lebih unggul, jadi Lu Chen menang. Seperti yang diharapkan, Lu Chen menang melawan Wu Xiu. Saat Lu Chen membuka tungku, dan saya melihat 10 pil Xuanwen, saya tahu pemenangnya, Lu Chen juga. 10 pil dalam satu pot, dan 3 dan dikembalikan satu persatu, menghancurkan Wu Xiu di puluhan ribu jalan. Tidak masuk akal jika Lu Chen tidak menang. Jadi, penguasa Dan Zhu memiliki penglihatan, dan sangat adil untuk menilai hasilnya. Sebenarnya, sebelum bertarung melawan Dan, aku tahu Lu Chen akan menang. Saya juga, Dito, kalian akan mati, bahkan berani mengatakan hal seperti itu, aku benar-benar meyakinkanmu. Benar, hanya kalian yang menyebut Lu Chen tersesat sebelumnya, kenapa wajahmu berubah sekarang? Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi dan memberi selamat pada Lu Chen. Salah, benar untuk memberi selamat kepada Kong Er yang bodoh itu. Lu Chen membantunya melawan alkimia, dan semua keuntungan menjadi miliknya. Mengembalikan si idiot Kong Er. Dia akan segera menjadi penguasa kuil Dan. Jika kamu berani tidak menghormatinya, apakah kamu mendekati kematian?
Petik 2. Aduh, benar, itu. Pasti Lord Kong Dianzu. Saat penguasa Danzu memutuskan bahwa Lu Chen telah menang, semua alkemis yang hadir menjadi bersemangat. Meskipun, semua orang tahu bahwa Lu Chen sangat terampil, dan dia bisa mengalahkan Wu Xiu sepenuhnya, dan dia menang dengan sangat rapi. Namun kekuasaan untuk menentukan hasilnya ada di tangan penguasa Danzu. Selama penguasa Danzu tidak mengumumkan keputusannya sendiri, tidak ada yang berani percaya bahwa Lu Chen akan menang. Jika penguasa Danzu memiliki pendapat khusus dan menyatakan Wu Xiu sebagai pemenang, itu juga mungkin. Saat berikutnya, semua orang suci alkimia bergegas menuju Kong Er, memberi selamat kepada calon penguasa aula alkimia. Terutama orang-orang di pihak Wu Xiu, yang paling banyak melompat, memberi selamat paling keras, dan menyanjung paling keras. Jika Wu Xiu kalah, dan jika kalah total, dia akan meninggalkan Kuildan dan tidak lagi menjabat sebagai wakil kepala Kuildan. Seperti kata pepatah, pohon tumbang dan Hozen berserakan. Pohon besar Wu Xiu tumbang, dan kelompok Hozen mereka masih di sini. Mereka harus segera menyenangkan Kong Er dan dengan tegas mendukung si bodoh Kong Er, itu kebijakan terbaik. Kalau tidak, setelah Kong Er berkuasa, dia pasti akan membunuh mereka. Meskipun Kong Er bodoh, dia belum tentu memiliki hati yang besar, dan dia relatif pelit, dan dia benar-benar tegas dalam menyerang para pembangkang. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada pertarungan alkimia hari ini, dan Wu Xiu harus berjuang untuk mendapatkanmu tanpa aku. Tahukah kamu mengapa aku setuju dengan Lu Chen untuk melawan Dan? Itu karena aku tahu pencapaian alkimia Lu Chen sangat tinggi, jauh di atasku. Mampu menyalakan 9 pola alkimia sekaligus, dan mengenakan jubah alkimia untuk pertama kalinya adalah alkimia peringkat 9. Bagaimana alkimia orang seperti itu bisa rendah? Saat itu, saat si super idiot saat istirahat makan siang setuju untuk bermain sebagai Lu Chen, aku tahu dia akan kalah. Hasil alkimia hari ini sudah lama sesuai ekspektasi dan kendaliku. Kong Er menyapu kabut kusam sebelumnya, dan sekarang dia tertawa, menari, dan membubuhkan emas di wajahnya dengan tidak hati-hati, langsung berubah dari Buddha menjadi monyet. Aku tidak menerimanya. Wajah Wu Xiu pucat, dan dia tidak mau gagal, dan harus berjuang sebelum mati. Pemilik benua ini tidak memihak siapapun, dan semuanya akan diputuskan sesuai dengan isi Doudan. Anda memiliki 9 pil, dan Lu Chen memiliki 10 pil. Mereka lebih unggul dari Anda dalam hal kuantitas dan alkimia. Ini sudah menjadi dasar untuk menang. Terlebih lagi, apa yang disempurnakan Lu Chen adalah Sansuan Sein Pil, dan Anda hanyalah Yixuan Sein Pil, yang juga lebih baik dari Anda dalam hal kualitas. Adapun pil yang lebih kecil yang dimurnikan Lu Chen, itu tidak menjadi masalah. Selama kualitasnya ada, itu bukanlah pil yang sia-sia. Jika kamu kalah, kamu kalah. Untuk menjadi manusia, kamu harus menerima taruhanmu dan mengakui kekalahan. Jika kamu tidak mampu untuk kalah, jangan berjuang demi alkimia. Jika kamu kalah dalam pertarungan, itu berarti kemampuanmu lebih rendah dari orang lain, apalagi yang bisa kamu katakan. Percuma jika kamu tidak menerimanya. Penguasa benua ini menjadi orang yang adil, yaitu kediktatoran dan ketidaktaatan. Penguasa Danzu berkata dengan ringan, dengan sedikit nada menghina di nadanya. Mendengar nada suara penguasa Danzu, Wu Xiu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa penguasa Danzu tidak akan membantunya. Dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi Kong Er untuk naik ke posisi Hallmaster. Lu Chen, jangan berpuas diri, kamu membuatku kehilangan segalanya. Kita akan bertemu lagi di gunung dan sungai. Wu Xiu berbalik, berjalan, menuruni platform alkimia, dan menatap Lu Chen dengan kesal. Suatu hari, aku akan dipromosikan menjadi kaisar alkimia dan mendatangimu lagi. Apakah kamu mencari aku untuk menidurimu? Lu Chen tidak tidak terlalu menahan kebencian di matanya, jadi dia segera berbalik. Pada saat itu, aku akan bertarung denganmu lagi, dan mempertaruhkan nyawaku. Wu Xiu berkata dengan getir. Tidak tertarik, hidupmu tidak berharga, saya hanya tertarik pada taruhan yang berharga. Lu Chen berkata dengan ringan. Taruhan yang layak. Wu Xiu tertegun sejenak, tetapi segera memikirkan sesuatu. Oke, kalau begitu saya akan mendapatkan 10.000 pil binatang tingkat ke-11 lagi, dan gunakan itu untuk mempertaruhkan nyawamu. Pil binatang tingkat ke-11. Saya sudah besar sekarang. Lu Chen tersenyum ringan. Apa maksudmu? Wu Xiu tidak menjawab. Aku memenangkan pertarungan hari ini,
dan taruhanmu adalah milikku. Apakah menurutmu aku punya banyak pil binatang tingkat 11? Lu Chen tersenyum. Jadi, kamu datang ke sini untuk bertaruh. Saya pikir Anda di sini untuk membantu si idiot Kong Er. Aku tidak menyangka kamu hanya menjadi bajingan serakah. Wu Xiu sadar, dan tidak bisa menahan amarah dan amarahnya. Kalau tidak, menurutmu apakah aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk berurusan denganmu? Siapa kamu, layak untuk perjalananku? Lu Chen mencibir, dan menjawab langsung tanpa berpikir. Wu Xiu begitu terpana sehingga asap keluar dari 7 lubang, angin masuk dari 8 lubang, dan pendarahan keluar dari 9 lubang. Namun, jika kamu benar-benar ingin melawan dan lagi, aku bisa memberimu kesempatan. Tiba-tiba, percakapan Lu Chen berubah, yang membuat Wu Xiu merasa penuh harapan. Kesempatan apa? Wu Xiu bertanya. Pil binatang buas tingkat 12. Kata Lu Chen. Binatang buas tingkat 12 pil, bukankah itu pil Raja Binatang? Wu Xiu terkejut. Kamu menebaknya dengan benar, 100 poin, tapi tidak ada hadiah. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, pikirkan, aku sudah punya banyak pil binatang tingkat ke-11, dan satu-satunya hal yang dapat membuatku terkesan di masa depan adalah pil Raja Binatang. Berapa banyak Bisking Pills yang saya perlukan untuk menjadi taruhan yang Anda inginkan? Wu Xiu mengertakkan gigi dan bertanya. Saya harap, 10.000 keping. Lu Chen berpikir sejenak, dan berkata demikian. 10.000 keping. Wu Xiu menarik napas dalam-dalam, berubah menjadi marah. Bajingan, apakah menurutmu pil Bisking adalah kubis Cina? Raja binatang itu setara dengan raja kita yang sebenarnya, dan kekuatannya lebih kuat dari raja sebenarnya yang setingkat. Siapa yang berani membunuh raja binatang untuk mendapatkan pilnya? Sangat-sangat sulit untuk mendapatkan pil Bisking, Anda masih membutuhkan 10.000, jadi silakan bermimpi. Petik 2. Adapun kesempatannya, saya akan memberikannya kepada Anda, bisakah kamu mendapatkan taruhannya? Terserah kamu, aku tidak bisa membantumu. Lu Chen tersenyum ringan lagi, dan berkata begitu. Wu Xiu mendengus, menahan amarahnya, dan pergi dengan rasa malu. Tidak mungkin, dia telah kehilangan segalanya, kehilangan kekuatan, dan tidak ada tempat baginya untuk berdiri di kuil dan. Ini adalah taruhan yang kamu pasang dengan pemilik benua ini sebelum kamu bertarung demi alkimia, dan sekarang semuanya milikmu. Penguasa Danzu mengeluarkan cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Kong Er. Terima kasih, Tuan Zhou. Kong Er sangat gembira, dan buru-buru membungkuk kepada penguasa Danzu untuk berterima kasih padanya, lalu pergi untuk mengambil cincin luar angkasa. Tiba-tiba, sesosok tubuh melompat keluar seperti kilat, melewati Kong Er. Lalu, Kong Er mengosongkannya, cincin luar angkasa telah hilang. Tidak baik, Kong Er sedang terburu-buru, dan segera melihat ke samping, dan melihat Lu Chen berdiri di samping Linghua, melihat ke dalam cincin luar angkasa, dengan ekspresi kepuasan yang kuat di wajahnya. Lu, Paman Lu, itu milikku. Kong Er bergegas mendekat dan berkata dengan wajah sedih. Milikku. Lu Chen menjawab dan menyingkirkan cincin luar angkasa. Kembalikan padaku, itu semua kekayaanku. Kong Er memohon. Omong kosong, setengah dari 20.000 pil binatang tingkat ke-11 adalah milik Wu Xiu, mengapa semuanya milikmu? Lu Chen berkata dengan heran. Kalau begitu kamu bisa memberiku 10.000 keping, aku tidak ingin kekayaan Wu Xiu, itu milikmu. Kata Kong Er, saudara Kong, kamu dan aku akan menghadapi Wu Xiu bersama-sama, dan menjalani hidup dan mati bersama, apakah kita bersaudara? Namun, Lu Chen mengubah topik pembicaraan, menanyakan pertanyaan seperti itu sebenarnya menggali lubang kecil bagi Kong Er. Kami, tentu saja bersaudara. Kong Er tidak tahu apa itu, jadi dia buru-buru mengatakannya. Karena kita bersaudara, kita berbagi suka dan duka. Dengan kata lain, milikmu adalah milikku, dan apa milikku adalah milikmu, kan? Lu Chen memperbesar lubangnya. Ini, begitulah adanya, tapi Kong Er merasa sedikit tidak nyaman, dan hendak membantah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Lu Chen memotongnya. Dengar, kamu juga berpikir begitu, jadi semua pil binatang itu milikku. Hei, bukan itu masalahnya, pil binatang itu seharusnya. Kong Er mendapati dirinya dalam jebakan, dan tidak bisa menahan rasa cemasnya, tetapi Lu Chen tidak menyelesaikan kalimatnya sama sekali. Saudara Kong, Anda tidak terburu-buru untuk menggunakan pil binatang tingkat ke-11.
tetapi saya sangat kekurangan pil binatang tingkat ke-11, dan jumlahnya agak besar, jadi saya akan menggunakan 20.000 pil binatang terlebih dahulu. Lu Chen menepuk bahu Kong Er, dan berkata sambil tersenyum, kita adalah saudara yang hidup dan mati, dan hubungan kita sedalam laut. Tidak bisa diukur hanya dengan 20.000 pil hewan. Benar-benar tiran lokal, saya ingin sering menyempurnakan Saint Pil of Xuanwen, Anda harus memberi saya setidaknya 100 keping. Kong Er memohon dengan suara rendah. Jangan terlalu jahat, oke. Kamu akan segera menjadi penguasa kuil dan, apakah kamu menginginkan pil binatang? Masih bertarung denganku untuk mendapatkan beberapa pil binatang, apakah kamu malu? Lu Chen melihat Kong itu terjatuh ke dalam lubang, tapi dia tidak melanjutkan perjalanan, jadi dia berkata dengan marah. Ahem, posisi penguasa kuil dan sudah lama kosong, dan sekarang ada kandidat yang cocok. Pada saat ini, penguasa Danzu terbatuk 2 kali dan berbicara lagi. Adapun persaingan antara Lu Chen dan Kong Er untuk cincin luar angkasa, dia tidak repot-repot memperhatikan. Lu Chen dan Kong Er berada dalam kelompok yang sama, dan konflik kepentingan internal mereka tidak ada hubungannya dengan orang lain. Penguasa benua ini mengumumkan atas nama Danzu bahwa Kong Er, wakil penguasa kuil dan, akan dipromosikan menjadi penguasa kuil dan mulai sekarang. Nanti, penguasa benua ini akan melaporkan masalah ini ke Danzong. Setelah penguasa Danzu menyelesaikan pidatonya, para penonton bersorak gembira, dan semua orang memberi selamat kepada Kong Er. Kong Er juga sangat gembira saat itu, dan dia tidak mengganggu Lu Chen lagi. Lagi pula, dia masih belum tahu kebajikan macam apa Lu Chen itu. Orang itu bukan hanya ayam besi, tapi juga penarik rambut. Setelah angsa mencabut bulunya, tidak ada yang tersisa. Lu Chen mengambil semua 9 kompor pil cantik dan rumput bunga abadi miliknya, bahkan ampasnya pun tidak tersisa. 20.000 bis pils peringkat 11 jatuh ke tangan Lu Chen, dan tidak ada gunanya dia mengganggu mereka. Bahkan tidak ingin mendapatkannya kembali dari tangan Lu Chen. Terakhir kali penguasa benua ini memanggilmu untuk bertemu, kamu bilang kamu sedang terburu-buru dan kamu tidak ada waktu luang. Apakah kamu ada waktu luang kali ini? Penguasa Danzu berkata kepada Lu Chen setelah menyelesaikan urusannya. Ya, kebetulan sekali, aku benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak, dan aku akan mendapat masalah jika tidak segera kembali. Lu Chen berkata dengan wajah menyesal. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Penguasa Danzu mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan. Sejujurnya, saya datang ke sini dari kota Fenghuo. Saya mengambil cuti 15 hari untuk pertarungan alkimia ini. 13 hari telah berlalu sekarang. Kata Lu Chen, kota Beken, tempat kekacauan, medan perang bagi para suci. Danzu membuka matanya sedikit, dan ketidaksenangan di matanya berubah menjadi kejutan dalam sekejap. Kamu hanyalah seorang yang mulia Mas, dan kamu belum menjadi orang suci. Untuk apa kamu pergi ke medan perang orang suci itu? Perintah panggilan telah ditambahkan, saya harus pergi. Kata Lu Chen, diperlukan waktu paling cepat 3 hari untuk pergi dari Danzu ke kota Fenghuo. Bahkan jika kamu terbang sekarang, itu akan terlambat. Penguasa Danzu mengetahui alasan penolakan Lu Chen, jadi dia mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum. Mau bagaimana lagi? Jika kamu bisa kembali lebih awal, itu harusnya lebih awal. Semakin lama, semakin sulit. Lu Chen berkata tanpa daya. Memang, kota Fenghuo memiliki sistem kendali militer, dan pemerintahannya sangat ketat. Jika cuti Anda habis masa berlakunya, saya khawatir Anda akan dihukum sebagai pembelot, yang sangat merepotkan. Kamu adalah orang suci alkimia tingkat 9. Kebanyakan orang akan memberikan wajah alkimia dan tidak berani menghukummu. Namun, orang yang duduk di kota Fenghuo adalah raja yang sebenarnya. Kudengar dia adalah tipe orang yang tegas dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia mungkin tidak akan memberimu wajah. Penguasa Danzu berpikir sejenak, dan kemudian berkata, bagaimana kalau begini, kamu datang ke rumah penguasa benua, dan penguasa benua ini akan menulis sertifikat kepadamu, membuktikan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di Danzu, dan raja sebenarnya kota Fenghuo akan memberikan wajah Danzong. Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Terima kasih, Tuan Zhou. Lu Chen sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Setelah itu, penguasa Danzu naik ke langit dan terbang langsung ke rumah penguasa benua. Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, dan mengikutinya. Dia khawatir sudah terlambat untuk kembali, dan dia akan diperlakukan sebagai pembelot oleh Luang.
Sekarang penguasa Danzu yang bertanggung jawab, jika Anda menulis sertifikat kepadanya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jika bukan karena legiun fanatik di kota Fenghuo, tidak masalah baginya untuk kembali 10 atau 8 hari kemudian. Jalur alkimia penguasa Danzu terlalu tinggi, dia bukan hanya penguasa suatu benua, tetapi juga seorang kaisar alkimia. Raja sejati mungkin bukan ahli alkimia, tapi dia pasti harus menghadapi ramuan itu. Terlebih lagi, pil raja sejati yang diperlukan untuk budidaya raja sejati hanya dapat disempurnakan oleh kaisar pil. Di bawah kaisar alkimia saja tidak cukup, dan tidak ada api langit, jadi tidak mungkin untuk menyempurnakan raja alkimia yang sebenarnya. Oleh karena itu, status Dan Huang di benua Yuanwu hampir tertinggi. Selama dia memegang bukti penguasa Danzu, bahwa Luang yang selalu ingin membunuhnya tidak akan berani bertindak sembarangan. Rumah Tuan Benua berada di pusat Danzu, tidak jauh dari kuil Dansheng, hanya ribuan mil jauhnya. Di bawah kepemimpinan penguasa Danzu, seseorang dapat langsung memasuki bagian dalam rumah Zouzu dan memasuki lobi yang megah dan mewah tanpa melalui gerbang rumah Zouzu. Penguasa Danzu bertepuk tangan, dan ada lusinan gadis pelayan cantik yang menyajikan teh dan air untuk melayani Lu Chen dan Linghua. Penguasa Danzu selesai menulis dokumen, lalu melambaikan tangannya, dan para pelayan itu mundur dengan bijak, hanya menyisakan 3 orang di lobi. Ini adalah bukti yang diberikan kepadamu oleh penguasa benua ini. Setelah kamu kembali, serahkan saja kepada raja sebenarnya kota Fenghuo. Penguasa Danzu menyerahkan dokumen tersebut kepada Lu Chen, dan kemudian berkata, sekarang izinkan saya memberitahu Anda tentang bisnis ini, Danzong bermaksud untuk melatih Anda, apakah Anda tertarik untuk belajar di Danzong? Tidak tertarik. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata langsung, saya adalah seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri. Jika saya pergi ke sekte alkimia untuk melanjutkan studi, maka seni bela diri saya akan dihapuskan. Siapa bilang mengolah alkimia akan menghapuskan seni bela diri? Penguasa Danzu membalas, di Danzong, semua Dan Huang memiliki tingkat seni bela diri yang sangat tinggi, setidaknya orang suci tulang giok, ada banyak raja sejati setengah langkah, dan ada banyak raja sejati. Sejujurnya, saya masih memiliki sekelompok saudara yang lahir dan meninggal di kota Fenghuo. Mereka sedang dalam tahap peningkatan seni bela diri. Saya tidak bisa membiarkan mereka pergi saat ini. Setidaknya saya harus menunggu agar mereka tumbuh sebelum aku bisa melepaskannya. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata begitu. Sebenarnya itu alasannya, dia sama sekali tidak mau ke Tanjong. Benar sekali, ranah seni bela diri dari beberapa alkemis tingkat tinggi juga sangat tinggi. Namun, praktisi alkimia yang serius dengan alkimia kebanyakan berlatih alkimia, jadi bagaimana mereka bisa punya banyak waktu untuk berlatih? Oleh karena itu, alkemis tingkat menengah dan rendah memiliki ranah seni bela diri yang relatif rendah. Tapi alkimia tingkat tinggi berbeda. Mereka dilatih oleh alkimia, dan mereka memiliki banyak sumber daya budidaya berkualitas tinggi yang tersedia, dan mereka bahkan dapat dimakan sebagai makanan. Selama bertahun-tahun, setelah memakan begitu banyak sumber daya budidaya berkualitas tinggi, bahkan seekor babi pun dapat meningkatkan basis budidayanya. Oleh karena itu, ranah seni bela diri dari banyak pembudidaya alkimia tingkat tinggi tampaknya sangat tinggi, tetapi semuanya bertumpuk. Mereka belum melakukan latihan secara menyeluruh, dan mereka termasuk dalam jenis false high. Lihat saja Kong Erlian dan Anda akan tahu. Kong Er adalah seorang bijak tulang giok, dan orang ini bahkan mungkin tidak mampu mengalahkan manusia tulang bijak angin yang lebih kuat. Lu Chen mengambil jurusan seni bela diri, jadi wajar saja dia tidak bisa pergi ke sekte alkimia untuk berlatih alkimia, dan pada akhirnya kekuatan tempurnya menjadi lumpuh. Terlebih lagi, saya tidak tahu pencapaian alkimia siapa yang dia warisi. Bagaimanapun, alkimianya tidak terduga, bahkan kaisar alkimia pun tidak sebaik dia, jadi apa gunanya? Sebenarnya, menurut penguasa benua ini, seni bela diri tidak memiliki masa depan, dan alkimia adalah yang tertinggi. Menjalani seni bela diri, paling banyak kamu bisa menjadi raja sejati, dan kamu telah mencapai puncaknya. Tidak mungkin menjadi seorang kaisar. Namun, jika Anda berkonsentrasi untuk mengambil jalur alkimia, dengan pencapaian alkimia Anda saat ini, Anda dapat dengan mudah dipromosikan menjadi kaisar alkimia. Status alkimia Dan Huang sangat tinggi, dia memonopoli pil raja yang sebenarnya, dan bahkan raja yang sebenarnya tidak berani menyinggung perasaanmu. Jadi,
meskipun kamu menjadi raja sejati, kamu tetap harus menghormati Kaisar Ramuan. Statusmu sangat buruk. Penguasa Danzu berkata demikian. Lu Chen awalnya ingin mengatakan bahwa dia mengembangkan alkimia dan seni bela diri. Dia ingin dipromosikan menjadi Kaisar Alkimia dan menjadi raja sejati, keduanya. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, jauh lebih sulit untuk dipromosikan menjadi Dan Huang daripada menjadi raja sejati. Kamu sudah menjadi orang suci alkimia peringkat 9, dan kamu adalah seorang jenius alkimia yang langka. Kamu hanya selangkah lagi untuk dipromosikan, dan itu tidak sulit bagimu. Kata penguasa Danzu, langkah itu adalah api langit. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, api surgawi jarang terjadi, dan sulit didapat, jadi bagaimana jika saya memiliki pencapaian alkimia tertinggi? Jika Anda tidak dapat menemukan Tianhuo, Anda tidak akan pernah dipromosikan menjadi Pil Emperor. Petik 2. Danzong umumnya hanya menerima Dan Huang, dan keadaan khusus tidak terkecuali. Penguasa Danzu tersenyum, dan berkata dengan penuh arti, apakah kamu mengerti apa yang dikatakan penguasa benua ini? Benua penguasa berarti siapapun yang memasuki Danxiu Danzong haruslah Dan Huang. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, bahkan jika kamu bukan Kaisar Pil, selama kamu belajar di Sekte Pil, kamu akan menjadi Kaisar Pil. Cerdik, penguasa Danzu mengangguk. Jadi, Danzong punya Skyfire. Mata Lu Chen berbinar. Apakah ada Skyfire di Danzong? Tapi Danzong tahu di mana ada Skyfire. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut mengolahmu? Kata penguasa Danzu. Danzong tahu di mana ada Tianhuo, jadi mengapa tidak memberitahu semua alkimia peringkat 9? Lu Chen bertanya. Pertama, tidak banyak api surgawi, dan hanya mereka yang merupakan jenius alkimia Dao yang sangat kuat yang akan diberikan. Kedua, api surgawi akan menjadi bumerang. Memurnikan api surgawi sangat berisiko, tanpa pencapaian alkimia tingkat lanjut, itu tidak dapat disempurnakan. Danzong berpikir bahwa Anda adalah seorang jenius alkimia yang memenuhi syarat, jadi dia memutuskan untuk melatih Anda, dan memberitahu master tentang hal ini, benua untuk membawamu ke sana. Jangan lewatkan kesempatan ini, dan Firefox Anda, Danzong juga tertarik, Anda dapat membawanya lain kali. Penguasa Danzu berkata demikian, sejujurnya, saya ingin pergi ke Danzong untuk studi lebih lanjut sekarang, tapi aku punya banyak urusan, jadi aku khawatir aku tidak akan datang ke sini secepat ini. Lu Chen mengerutkan kening, dia pasti ingin pergi jika Sekte Alkimia dapat memberikan persembahan kepada api surgawi. Namun, Danzong berbeda dengan Dancheng dan Danzu, tidak mungkin datang dan pergi sesuka hati. Begitu Anda memasuki Sekte Alkimia, Anda sedalam laut, dan mulai saat itu Anda akan menjadi seorang alkemis. Pada saat itu, dia mengambil api langit disediakan oleh Danzong dan dipromosikan menjadi Dan Huang, jadi dia harus bekerja untuk Danzong. Ini sulit dia terima, oleh karena itu, dia masih menunda-nunda dan membicarakannya nanti. Tidak masalah, kapanpun Anda punya waktu luang, Anda bisa datang dan menemukan pemilik benua ini. Penguasa Danzu berkata, Tuan Zhou, saya ingin bertanya sesuatu, di mana Danzong? Lu Chen bertanya tiba-tiba. Saya selalu berpikir bahwa saya hanya tahu bahwa itu ada Danzong, tapi saya tidak tahu di mana Danzong itu. Sebelumnya dia juga bertanya pada Kong Er, tapi Kong Er tidak tahu. Bisa dikatakan tidak ada satupun orang di bawah Dan Huang yang mengetahui lokasi Danzong. Danzong itu benar-benar terlalu misterius. Untuk apa kamu menanyakan ini? Penguasa Danzu berkata dengan aneh. Aku penasaran. Lu Chen berkata, taruh kembali rasa ingin tahumu di perutmu. Di bawah Kaisar Dan, kamu tidak bisa mengetahui lokasi Danzong. Penguasa Danzu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi pula, semua Dan Huang dilarang mengungkapkan lokasi Danzong, dan siapapun yang melanggarnya akan dibunuh. Mendengar ini, Lu Chen tertegun sejenak, mengetahui bahwa tidak mungkin menggali lokasi Danzong dari mulut penguasa Danzu.